Jadi 9 perkara ini itulah gambaran kita berjamaah. 5 diantaranya dikatakan sah, 4 diantaranya apabila kita lakukan maka tidak sah sholat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, orang tuaku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Ilahi Rabbi Tuhan semesta alam, berkat nikmat dan karunia-Nya kita semua masih bisa berkumpul bertatap muka dalam satu tujuan, yakni menuntut ilmu. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua kelak bersama beliau di yaumil qiyamah nanti. Sebelum pembacaan kitab Safinatun Najah, mari sama-sama kita bertawasul, bermunajat, meminta kepada Allah melalui surah Al-Fatihah. Kita kirimkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, dan tak lupa kita kirimkan juga Fatihah untuk kedua orang tua kita. Jika masih ada, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan rezekinya, Allah lancarkan segala urusannya, Allah jauhkan dari segala penyakit dan bala. Dan jika sudah tiada, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Dan tak lupa kita doakan seluruh kita semua yang hadir pada malam hari ini serta keluarga kita, dan umumnya untuk seluruh umat muslim. Semoga Allah mudahkan rezeki kita, Allah lancarkan rezeki kita, Allah jauhkan kita dari segala bala bahaya, dan Allah jauhkan kita dari penyakit, dan Allah mudahkan urusan kita. Dan tak lupa kita kirimkan surah Al-Fatihah juga, hadiahkan untuk anak keturunan kita. Semoga Allah jadikan anak keturunan kita anak yang saleh dan salihah, berbakti kepada orang tuanya, selalu mendoakan orang tuanya, dan bermanfaat ilmunya fid dini wad dunya wal akhirah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وثم إلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وأصحابه والتابعين
وجميع الملائكة المقربين وثم خصوصا إلى مؤلف الكتاب نفعنا بعلومه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأساتذتنا وأستاذاتنا اللهم اغفر لهم وعافهم واعف عنهم وطول أمورهم وسهل أمورهم سير لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah yang terakhir kita hadiahkan untuk seluruh keluarga kita. Jika ada yang sakit, Allah sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang tertimpa masalah, Allah mudahkan urusannya, Allah mudahkan masalahnya. Dan juga kita hadiahkan Fatihah ini untuk anak keturunan kita, semoga dijadikan anak yang saleh dan salehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله قراءتنا من سورة الفاتحة. Semoga Allah terima bacaan kita pada surah Al-Fatihah. Orang tuaku sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebelum kita membaca surah Al-Fatihah, Mang Omin nanya, kapan hataman lagi? Kata saya, Mang, habis bab sholat itu ada bab jenazah. Kira-kira kalau memang pengen habis bab jenazah aja, sekalian kita habis belajar, prakteknya mandiin. Alhamdulillah itu. Mau nanya hatam, belum ke Mang, pikir masih lama. Hadis mah timung 40. Makan lagi tahun depan insyaallah. Kalau dilihat mah tahun depan beneran ini mah. Habis sholat itu bahas tentang bagaimana memandikan mayit dan lain sebagainya. Intinya bab jenazah, tentang jenazah dan lain sebagainya. Habis itu baru masuk bab zakat. Nah, di bab zakat itu sama di bab jenazah itu ngaji berdebar-debar aja jantungnya itu. Pas di bab jenazah, wah kira-kira gua mati ntar mandiinnya gimana ya, bener gak orang mandiin. Pas bab zakat, wah selama ini gua udah bener belum ngeluarin zakatnya. Insyaallah sudah lama kita tidak ngaji fikih, kurang lebih udah sebulan, karena kita fokus di kitab hadis arba'in. Alhamdulillah arba'in udah tamat, tinggal di murojaah saja. Tinggal kedepannya kita tinggal memilih mau belajar kitab hadis apa lagi, mau Sama'il Muhammadiyah,
mau Bulughul Maram atau mau Nasaihul Ibad dan lain sebagainya, tinggal pilih. Amal bagus sekali muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tahun depan kita hataman, Mang Amin. Jadi jangan nanya lagi habis ini. Kalau bisa sediain ini Pokari dulu. Kalau ada Pokari mah siap, Mak. 2 hari hatam. Tapi jangan ini lagi bintang zero. Malam ini kita belajar tentang Suratul Qudwati Tis'u. Gambaran mengikuti imam atau berjamaah dalam sholat itu ada 9, atau bentuk-bentuk jamaah itu ada 9. Tasihhu fi khamsin, 5 diantaranya itu dinyatakan sah kalau kita mengikuti gambaran ini, bentuk-bentuk jamaah ini. Pertama apa? Qudwati rajulin birajulin. Yang pertama itu salat, apabila kita salat berjamaah, maka bentuk yang sah itu ketika seorang laki-laki berimam atau menjadi makmum bagi seorang laki-laki. Rajulin birajulin. Laki-laki imamnya, makmumnya perempuan. Itu sah sholat kita. Jadi kalau imamnya saya, makmumnya Mang Haji Wali mengucap, itu sah sholatnya insyaallah. Wa qudwatin imra'atin birajulin. Yang kedua yaitu makmumnya perempuan, imamnya laki-laki. Makmumnya perempuan, imamnya laki-laki, itu sah sholatnya. Kita ngimamin istri kita, sah sholat jamaah kita. Kita ngimamin anak perempuan kita, sah sholat jamaah kita. Kita ngimamin murid kita, sah sholat jamaah kita. Kita ngimamin emak kita, sah sholat jamaah kita. Jika kita berjamaah dan imamnya itu kita laki-laki. Yang ketiga, wa qudwatu khunsa birajulin. Dan yang ketiga ini makmumnya khunsa, imamnya laki-laki. Makmumnya khunsa, imamnya laki-laki. Itu sah sholat berjamaahnya. Ntar jangan nanya dulu khunsa itu apa. Habis ini kita jelasin khunsa. Yang keempat, wa qudwatum ra'atin bi khunsa. Makmumnya perempuan, imamnya khunsa. Itu sah sholat jamaahnya. Makmumnya perempuan, imamnya khunsa. Itu sah sholat jamaahnya. Yang kelima, wa qudwatin imra'atin bi imratin. Makmumnya perempuan mengikuti imamnya juga perempuan. Itu sah sholat jamaahnya. Jadi 5 perkara ini jika kita terapkan dalam salat berjamaah, insyaallah salat jamaah kita sah. Yang pertama apa? Apabila makmumnya laki-laki, maka imamnya harus laki-laki. Yang kedua apa? Apabila makmumnya perempuan, maka imamnya laki-laki, tetap sah salat kita. Yang ketiga apa? Jika makmumnya khunsa, maka imamnya laki-laki. Yang keempat, jika makmumnya perempuan, imamnya khunsa, maka tetap sah sholat berjamaah. Yang kelima, makmumnya perempuan, imamnya juga perempuan. Ini sah sholat jamaah. Kalau 5 ini kita terapkan dalam sholat jamaah kita, tidak melanggar 5 poin ini, maka sah sholat jamaah kita. Jelas ya?
Pertanyaannya, apa itu khunsa? Khunsa itu orang yang lahir memiliki dua kelamin. Nah ini kalau saya bilang banci, ntar yang ngamen-ngamen itu lagi. Pokok dia punya dua kelamin intinya. Beneran dua kelamin? Dua kelamin. Ada kelamin perempuannya buat kencing, ada kelamin laki-lakinya buat kencing. Itu khunsa. Bukan, itu mah beda lagi. Kalau laki-laki itu lain jadi banci, itu beda. Ya mau jadi perempuan kan beda, jelas. Ini dari lahirnya dua kelamin. Ada kelamin perempuan, ada kelamin laki-laki. Apabila dia jadi imam, makmumnya laki-laki, atau apa itu tidak sah. Atau kalau imamnya khunsa, makmumnya perempuan, itu sah sholat jamaahnya. Sekarang kita masuk yang ke poin yang kedua. Watabtulu fi arba'in. Dan 4 perkara ini apabila kita lakukan, kita terapkan dalam sholat berjamaah atau bentuk sholat jamaah kita ini mengikuti 4 poin ini, maka batal sholat kita. Makanya di sini jelaskan watabtulu fi arba'in. Dan 4 perkara ini diantaranya itu perkara yang membatalkan sholat. Kalau 5 tadi itu sah sholatnya, sah sholat berjamaahnya. Kenapa? Tidak ada yang menyimpang. Kalau 4 perkara ini diterapkan, maka dianggap menyimpang dan tidak sah sholatnya. Yang pertama apa? Qudwati rajulin bi imratin. Makmumnya laki-laki, imamnya perempuan. Nah, itu jelas. Itu nggak sah sholat jemaahnya. Saat saya nggak bisa ngaji, bini saya pintar ngaji, ya udah bini saya jadi imam, saya jadi makmum, itu nggak sah sholatnya. Jelas ya? Nggak ada alasan mau bininya pintar ngaji disuruh jadi imam tetap nggak bisa. Jelas? Jadi kalau imamnya perempuan, dengan alasan perempuan tersebut bisa jadi imam, gara-gara dia pintar ngaji, itu tetap tidak sah sholatnya. Yang kedua, wa qudwatu rajulin bi khunsa. Makmumnya laki-laki, imamnya khunsa. Itu enggak sah sholat jamaahnya. Yang ketiga, wa qudwatu khunsa bi imratin. Yang ketiga ini makmumnya khunsa, imamnya perempuan. Itu tidak sah juga salat jamaahnya. Yang keempat, wa qudwati khunsa bi khunsa. Yang keempat ini makmumnya khunsa, imamnya khunsa, tidak sah juga salatnya. Jadi ada 9 poin bentuk-bentuk salat jamaah. 5 poin pertama apabila kita lakukan maka sah salat jamaah kita. Yang saya sebut tadi, yang pertama imamnya laki-laki, makmumnya harus laki-laki. Yang kedua imamnya laki-laki, makmumnya perempuan, itu sah. Yang ketiga makmumnya khunsa, imamnya laki-laki, itu sah. Yang ke berapa ini? 4, makmumnya perempuan, imamnya khunsa, itu sah. Yang kelima, makmumnya perempuan, imamnya juga perempuan, itu sah sholat jamaahnya. Yang tidak sah 4 perkaranya, kan ada 9, 5 yang sah, 4 yang enggak sah, yang membatalkan sholat kita. Yang pertama apa? Laki-laki bermakmum pada imam perempuan. Yang kedua apa? Perempuan. Yang kedua laki-laki bermakmum pada khunsa. Yang ketiga khunsa bermakmum kepada perempuan. Yang keempat khunsa bermakmum atau menjadi makmum bagi khunsa lagi, itu tidak sah sholat jamaahnya. Ini perlu diketahui.
Jangan sampai salah lagi. Kan ada orang yang terlahir dengan dua kelamin. Nah, kalau orang yang terlahir dari dua kelamin itu tidak bisa dijadikan imam bagi seorang laki-laki dan bagi seseorang yang sejenis dengan dirinya, yang sama dengan dirinya. Itu tidak bisa. Dia hanya bisa mengimami perempuan atau bermakmum kepada laki-laki. Jelas ya? Jadi khunsa itu orang yang terlahir dengan dua kelamin. Ada itu orang terlahir dengan dua kelamin. Kalau untuk yang lain saya rasa penjelasannya sudah sangat jelas. Makanya di syarahnya tidak terlalu banyak. Di syarah Safinatun Najahnya, di syarah Nailul Rojaknya itu nggak terlalu banyak. Tapi kalau khunsa ini emang banyak yang terjadi ini. Dan kadang-kadang pada umumnya dirahasiakan oleh orang tuanya. Makanya bahaya. Jangan sembarangan dengan khunsa. Khunsa itu cara bagaimana membedakannya. Ini anak lebih ke perempuan atau lebih ke laki-laki. Pertama dilihat dari kencingnya. Lihat dari kencingnya. Bagaimana melihatnya? Kencingnya duluan dari kemaluan laki-laki apa duluan dari kemaluan perempuan? Itu khunsa. Jadi kalau dia punya dua kelamin, kencing nih. Lihat tuh, mana yang duluan. Kalau duluan dari kelamin perempuan, maka dia lebih condong ke perempuan. Atau hanya kelamin perempuan yang keluar, maka dia condong perempuan. Nah, ini kita belajar sesuai dengan ajaran ulama-ulama fikih. Yang pertama dilihat dari jalur kencingnya. Duluan mana keluarnya? Duluan mana ke keluar? Kalau keluar bareng, kalau keluar bareng maka nggak, saya nggak mau, bingung Pak Haji Walid ngomong, kalau dua-duanya difungsiin kata dia, nggak mau juga konsepnya. Aduh, Allah Akbar. Ini salah dekat ini sensitif masalah ini. Jadi ada poin kedua, cara membahasnya, cara melihatnya. Kalau dua-duanya difungsiin mah atuh sampai matinya bingung orang mau nikahin pakai sama laki lagi apa ini karena perempuan yang pecah. Yang kedua dilihat dari haid, sperma, lihat dari itunya. Kalau keluar sperma, nah ini jangan ketawa bu, mentang-mentang ente keluar. Ya Allah, ini memang kalau ngaji fikih begini memang adanya. Mau nggak mau, suka nggak suka harus dibahas dengan jelas. Kalau keluar sperma, maka dia laki-laki. Maka boleh. Aduh Allah. Kalau keluar darah haid, maka dia perempuan. Kalau keluar dua-duanya. Ayo Allah, ini tolong jangan ketawa dong. Ini penting ini masalahnya, ya kan? Kalau kedua dua-duanya maka dia dianggap, kalau bahasa fikihnya muskil apa muskil saya lupa, pokoknya itulah muskil kalau nggak salah, dianggap bermasalah. Itu poin keduanya. Tadi poin pertama kencingnya, poin kedua haid dan spermanya. Kalau dia hamil berarti udah jelas itu perempuan dia. Jangan nanya lagi. Nanti kalau udah hamil itu udah berhubungan namanya.
Yang nanya lagi. Atau poin yang ketiga. Poin yang ketiga bisa dilihat kemaluan laki-lakinya kadang-kadang tidak ada bijinya. Iya, tidak ada bijinya. Atau tidak sempurna bentuknya. Jangan bangga bentuk-bentuk kita sempurna ini. Walaupun agak hitam-hitaman dikit. Ya. Ini ngaji fikih. Jangan ini, tapi serius. Ketika ada bijinya, maka dia laki-laki, tapi tergantung lagi. Kalau dia keluar spermanya, tidak menutup kemungkinan dia perempuannya. Jelas ini ke yang ketiga. Yang keempat, kalau kencing tadi kan jelas. Kalau kencing keluar cuma satu, berarti kalau kencingnya hanya keluar di kelamin laki-laki, maka dia laki-laki. Kalau kencingnya hanya keluar di kelamin perempuan, itu dia perempuan. Kalau kencingnya keluar dua-duanya, dia siapa duluan? Itu. Yang keempat, cara membedakannya, ditanya. Kalau jawabannya aku lebih condong ke laki-laki, ada kemungkinan dia perempuan. Kalau jawabannya aku lebih condong ke laki-laki, maka ada kemungkinan dia perempuan. Kalau dia menjawab aku lebih condong ke perempuan, maka dia laki-laki. Kalau dia yang bilang aku lebih condong ke laki-laki, maka dia perempuan. Tapi untuk membuktikannya secara jelas, karena zaman sudah modern, itu dengan genetik. Dites semuanya, rambut dan lain sebagainya. Makanya saat baru lahir, na'udzubillah waliyahzubillah, itu tidak bisa langsung diputuskan mengambil satu dua. Kenapa? Takutnya ada kemungkinan yang ditutup malah itu jadinya. Paham ya, Bang? Takutnya kalau itu yang ditutup malah itu jadinya. Misalnya yang ditutup perempuan, yang punya perempuannya, Bin. Saya yang ngarah ke Abil aja, alam yang lain saya gak enak, tuaan semua masalahnya. Dosa saya lebih besar. Yang kedua, kalau ditutup laki-laki, takutnya dia laki-laki. Maka dari itu tidak bisa langsung ditutup. Jadi jelas ya. Jadi khunsa ini dua yang jadi perkara ini. Kalau makmumnya perempuan, imamnya boleh laki-laki. Kalau imamnya perempuan, makmumnya boleh perempuan. Imamnya perempuan, makmumnya harus perempuan. Imamnya laki-laki, makmumnya boleh laki-laki, boleh perempuan, boleh unsa. Nah kalau unsa jadi imam, itu yang dibahaya itu. Makmumnya siapa? Maka makmumnya perempuan. Maka tidak sembarangan. Maka jarang, hampir dikatakan 1.000 semiliar banding 1 kali unsa jadi imam. Jelas ya? Jadi 9 perkara ini itulah gambaran kita berjamaah. 5 diantaranya dikatakan sah, 4 diantaranya apabila kita lakukan maka tidak sah sholat kita. Saya rasa cukup. Ada yang mau bertanya, ntar habis sisa kita ngobrol lagi. Demikian dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mari sama-sama kita membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukabiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al auladana wa banatana min ahlil Qur'an, min ahlil ilmi, min ahlil jannah. Allahumma ij'alna min ahlil ilmi, min ahli taqwa, min ahli iman, min ahli jannah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma lam na'lam. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi Palestin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada terdapat kehilapan, maklum fikih emang ilmu yang banyak pandangan pendapat ulama. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.